Oke, selamat siang teman-teman LMEC 2017. Di sini kita akan melaksanakan praktikum temperatur control dan pressure control. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini nantinya kita mengharapkan bahwa mahasiswa itu mampu untuk mengetahui respon sistem terhadap variasi parameter PID yang kita lakukan nanti. Misalnya kita nanti memberikan nilai integral sebesar sekian, derivatif sebesar sekian. Nah, itu nantinya akan mempengaruhi dari pengontrolan yang kita lakukan. Nah, nantinya untuk tampilannya akan kita bisa lihat pada software PCT. Dapat kita ukur nanti misalnya rise time-nya berapa, steady state-nya berapa, settling time-nya berapa, kemudian juga overshoot undershoot-nya berapa. Itu nanti kita dapat hitung berdasarkan grafik respon sistem dari percobaan ini. Pertama, kita nanti akan melakukan praktikum singkat tentang temperatur dan pressure nantinya. Nah, di temperatur control ini kita dapat melihat alatnya. Nah, di alat ini saya yang jelaskan yang pertama ini adalah yang temperatur control. Di sini di dalamnya terdapat peltier untuk memanaskan elemen yang ada di dalam alat ini. Kemudian di sini juga tersedia kipas atau fan yang nantinya akan kita gunakan jika kita melakukan pendinginan atau percepatan untuk mendinginkan elemen yang ada di dalamnya. Nah, karena di sini suhu itu kita tahu bahwa orde 1, maka ketika kita melakukan pengendalian itu membutuhkan waktu yang cukup lama atau tidak sestabil dari pressure seperti pressure misalnya. Nah, di sini di dalam tabung ini terdapat 3 sensor suhu, yakni sensor thermocouple yang digunakan. Nantinya dari PC kita akan melakukan set point memberikan set point terhadap suhu yang kita tuju nantinya. Kemudian alat akan dipanaskan sesuai dengan perintah tersebut hingga mencapai set point yang kita inginkan. Namun nantinya responnya akan kita lihat pada pelaksanaan praktikum nanti. Nah, kemudian ketika praktikum sudah selesai, apabila kita ingin mengembalikan elemen pemanas itu ke suhu yang semula, kita dapat menggunakan bantuan fan tadi atau kipas tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, di temperatur control ini terdapat 3 sensor suhu. Dalam hal ini digunakan thermocouple. Bila kita lihat pada blok diagram, ada T1, T2, T3 itu merupakan sensor suhunya yang terpasang di dalam tabung ini. Kemudian di sini adalah kipas yang nantinya kita bisa on-kan lewat tombol di sini. Nah, kemudian untuk pemanasnya itu juga terpasang di dalamnya, dari luar tidak kelihatan, itu kita menggunakan peltier. Nah, dari sensor suhu yang terukur, ya sensor suhu yang mengukur suhu elemen di dalamnya, itu kita nantinya akan kendalikan dengan pengontrolan PID, sehingga nanti untuk hasilnya responnya kita dapat lihat di PCT yang ada di komputer kita. Baiklah, langsung kita mulai praktikum mekatronika kali ini tentang temperatur control unit. Pertama, hidupkan alat. Di sini menggunakan temperatur control unit. Kemudian buka software. Kemudian pilih PID control pada bagian menu. Kemudian klik temperatur control. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Di bagian ini ada tombol Start, Stop, dan Menu. Start dan Stop digunakan untuk memulai dan menghentikan pengambilan data praktikum. Sedangkan untuk menu akan mengembalikan ke tampilan awal. Sample time adalah waktu akuisisi data sensor yang kita setting pada praktikum ini 0,2. PG dan PB kita setting 10. Kemudian di bagian bawah ada set point yang nilainya akan ditampilkan di bagian atas. Lalu ada time base yang berfungsi mengatur besar kecil skala grafik.
Kemudian di bagian bawah ada apa-apa yang nantinya akan ditampilkan dalam grafik. Di sini yang kita perlukan hanya temperatur set point dan temperatur MV. Kemudian bagian I-nya kita setting 0,4. Lalu bagian set point kita setting 50. Kemudian dilanjut dengan start. Dan tunggu sampai grafik selesai terbentuk. Sekarang kita dapat lihat grafik sudah terbentuk. Di sini garis merah yang sebagai temperatur manipulated value mulai naik hingga mencapai set point. Kenaikan ini disebut dengan rest time, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai set point. Data selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah titik di mana manipulated value berpotongan dengan set point, yang bila kita perhatikan terjadi pada detik ke-90. Selanjutnya, dapat kita lihat manipulated value melewati set point, dan titik tertinggi dari manipulated value yang melewati set point disebut dengan overshoot. Kita juga perlu mencatat bahwa overshoot terjadi pada detik ke-210. Selanjutnya, kita akan memvariasikan nilai integral dan derivatif. Namun, perlu diketahui, untuk memvariasikan integral dan derivatif, kita harus pastikan bahwa suhu awal sistem kali ini sama dengan suhu awal pada percobaan sebelumnya. Untuk mempercepat suhu kembali seperti awal, maka kita perlu menghidupkan fan atau kipas yang ada pada sistem. Kita ganti nilai integral dan nilai derivatif menjadi 0,1. Kemudian, kita tekan tombol start dan menunggu hingga sistem selesai mengambil data. Terlihat di layar, data sudah selesai diambil dan telah membentuk grafik.
Dibandingkan dengan data awal yang terlihat bahwa manipulated value telah mencapai set point pada detik ke-90, berubah menjadi detik ke-60. Begitupun dengan titik overshoot yang awalnya terjadi pada detik ke-210, mengalami percepatan sehingga terjadi pada detik ke-120.